panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anakku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pagi ini akan sama-sama ada dalam sekolah minggu kita. Ya, pagi ini Bunda Christine dan juga Bunda San akan membawakan kita dalam suasana hari Minggu, yaitu sekolah minggu kita. Pagi ini kita akan mulai dengan ibadah kita di saat pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan ada dalam lagu-lagu pujian kita, dan kemudian ada dalam doa pembuka, kemudian kita ada dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab, kita bercerita, kemudian kita menyanyi doa syafaat, dan kemudian kita ada dalam nyanyian penutup. Ya, anak-anak semua, ayo mari kita berdiri. Kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Hello Hello apa kabar? Ya, Hello Hello apa kabar, untuk kita punya lagu pembukaan di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai, Bunda mengajak kita semua untuk berdoa. Ambil sikap doa yang manis, lalu kita berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah mempertemukan kami lewat ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami berpisah, tetapi kami semangat untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, di saat hari ini ibadah yang kami laksanakan, mulai dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, Engkau mau alaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Ya, kita akan menyanyi sebuah lagu lagi, lagu yang berjudul Kudaki-daki. Semuanya berdiri. Kita menyanyikan ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, turun.
cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru pada kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, semua buka kitab Efesus ada di Perjanjian Baru ya. Ya, Perjanjian Baru pada kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah semua mendapatkan pembacaan kita, beri tanda pada pembacaan kita agar setelah doa pembacaan kita akan membacakan firman Tuhan kita. Sudah ya? Oke, sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pembacaan firman kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu Tuhan. Mari datang Tuhan Yesus, berkati kami semua agar kami mengerti akan isi pembacaan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Ya, Bunda akan membacakan pembacaan firman kita. Sekali lagi pembacaan ini terdapat dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah bunyi pembacaan firman Tuhan kita. Ya, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh Bunda Risna. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Iya, Bunda yakin semuanya pada sehat-sehat ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, pastinya sudah siap ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. Dari mana? Iya, pintar. Dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Pintar. Oke, pembacaan kita hari ini Bunda mau kasih tema ya. Dengar baik-baik ya temanya apa. Jadi tema pembacaan kita hari ini yaitu memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Bunda ulang lagi ya. Memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bunda mau kasih lihat gambar. Ini. Adik-adik tahu tidak ini gambar apa? Iya, ini gambar jam. Di rumah adik-adik punya jam kan tidak? Iya, pasti punya ya. Biasa kalau di rumah adik-adik punya jam itu digunakan untuk apa? Iya, pasti digunakan untuk melihat waktu. Misalnya, sekarang waktunya untuk apa? Iya, sekarang waktunya untuk ibadah sekolah Minggu. Waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pintar. Ini Bunda punya gambar lagi. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya? Iya, pintar. Ini gambar seorang anak yang lagi tidur. Pintar ya anak-anaknya Bunda. Nah, ini lagi. Coba lihat, ini gambar apa? Iya, gambar orang lagi kerja. Itu artinya ini gambar anak-anak yang lagi membantu orang tua kerja. Oke, pintar. Terus ini gambar apa? Coba lihat. Gambar apa? Iya, ini gambar seorang anak yang mau menuju gereja. Pintar ya. Terus ini gambar apa? Iya,
2 orang anak yang lagi berdoa. Kalau ini gambar apa? Iya, ini gambar anak yang mau pergi ke sekolah. Bentar ya. Nah, kalau ini gambar apa? Iya, gambar anak yang lagi makan. Terakhir, ini gambar apa? Iya, ini gambar anak yang lagi bangun tidur. Pintar ya. Hore, tepuk tangan. Anak-anaknya Bunda pintar menebak gambar. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi gambar yang Bunda kasih lihat itu adalah gambar yang sering kita lakukan di rumah. Perbuatan yang sering adik-adik lakukan di rumah, ya kan tidak? Adik-adik biasa bantu orang tua? Iya, pasti biasa. Adik-adik makan di rumah? Iya, pasti makan. Adik-adik selalu berdoa? Pasti selalu berdoa. Nah, itu tadi contoh gambar atau perbuatan yang biasa adik-adik lakukan di rumah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setiap perbuatan yang kita lakukan di rumah itu semua membutuhkan waktu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, waktu itu sangat berharga ya adik-adik. Waktu itu hadiah dari Tuhan, jadi tidak boleh disia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kalau waktunya adik-adik disuruh berdoa, harus berdoa. Kalau waktunya untuk makan, harus makan. Waktunya untuk ke sekolah, harus ke sekolah. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau disuruh makan, jangan sibuk dengan game ya. Harus rajin makan. Kemudian adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Bunda punya sebuah cerita ini. Mau dengar tidak? Iya, cerita Bunda ini tentang keluarga Uci ya. Keluarga Uci ini mereka pintar memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan, memanfaatkan waktu itu untuk ke gereja. Nah, adik-adik, Bunda mau cerita, tapi fokus ya. Jangan lihat yang lain. Dengarkan cerita Bunda. Ini dia cerita Bunda tentang keluarga Uci. Adik-adik yang manis, saatnya kita dengar cerita tentang keluarga Uci yang terdiri dari Papa. Selamat pagi anak-anak. Mama. Halo. Uci, hai. Upi, hai. Dan Una, hello. Pada suatu hari Minggu, hatiku senang, hatiku riang, karena Tuhan Yesus. Kakak, kenapa nyanyi terus? Ayo mandi, kita kan mau sekolah minggu. Aku kan mau ikut kakak sekolah minggu. Uci, Upi, Una, aduh, ini sudah jam berapa? Kenapa kalian belum mandi? Kita kan mau ke gereja dan kalian kan mau sekolah minggu. Cepat mandi nak, nanti kita terlambat. Iya nak, Papa sama Mama sudah siap nih, nanti kita terlambat. Kami baru mau mandi, Pa, Ma. Mama duluan saja, nanti kami nyusul. Aduh nak, cepat mandi, nanti terlambat. Waktu itu jangan disia-siakan nak, karena waktu itu sangat berharga yang Tuhan kasih buat kita. Oke Mama, terima kasih. Kami mau mandi nih. Iya Mama, Upi juga mau mandi untuk ke sekolah minggu. Papa, Mama, aku ikut kakak ke sekolah minggu ya. Baiklah kalau gitu nak.
Papa sama Mama duluan ya. Akhirnya, Papa sama Mama berangkat ke gereja, sedangkan Uci, Upi, dan Una sedang siap-siap. Adik-adik, jangan pernah sia-siakan waktu ya. Nah, itu dia cerita dari Bunda tentang keluarga Uci. Iya, adik-adik sudah nonton kan ceritanya Bunda tentang keluarga Uci? Iya, apa yang adik-adik dapat dari cerita itu? Iya, cerita itu bercerita tentang keluarga Uci yang pintar memanfaatkan waktu, pintar menggunakan waktu untuk beribadah. Di dalam keluarganya Uci itu, mereka saling mengingatkan untuk waktunya pergi beribadah. Iya, satu mungkin sibuk menyanyi, tapi ada satu lagi datang mengingatkan untuk pergi beribadah. Nah, Bunda mau tanya, ada tidak adik-adik di rumah yang sama dengan keluarganya Uci? Pasti, Bunda yakin, pasti semua juga seperti itu ya. Kalau waktunya sembahyang, waktunya berdoa, waktunya ke sekolah minggu, saling mengingatkan. Contoh tadi, mungkin tadi Papa atau Mama sudah mengingatkan adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Bunda mengingatkan ya, jangan buang-buang waktu yang ada. Atau jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakan waktu itu dengan baik. Karena waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di rumah kalau misalnya Mama atau Papa suruh kalian makan, harus makan ya. Kalau waktunya untuk makan, makan. Jangan gunakan waktu makan itu untuk bermain game. Waktunya kerja tugas-tugas dari sekolah harus dikerjakan ya. Kalau misalnya Papa atau Mama bilang tidur, kalian harus tidur. Tidak boleh bermain ya. Kalau Papa, Mama bilang ayo bangun pagi, harus bangun pagi. Jangan melawan ya. Harus bangun pagi. Kalau Papa atau Mama bilang berdoa, harus berdoa. Waktunya berdoa, harus berdoa ya. Ada kesempatan atau ada waktu untuk adik-adik bermain. Kalau misalnya Mama atau Papa bilang, "Oke, silakan adik-adik bermain." Iya, barulah adik-adik bermain. Tapi kalau Mama atau Papa bilang adik-adik harus tidur, berarti harus tidur ya. Tidak boleh bilang tidak ya. Jadi, adik-adik pergunakan waktu itu dengan baik. Jangan buang-buang waktu. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali, ya. Tidak bisa diulang kembali. Jadi, adik-adik harus dengar sama orang tua supaya waktu adik-adik tidak terbuang atau tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya anak-anakku, tiba saatnya kita ada dalam persembahan syukur kita. Dan siapkan persembahan syukur kalian masing-masing dan kita akan menyanyi bersama lagu bersyukur kepada Tuhan. Musik. Syukur kepada
ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau sudah memelihara, menjaga, menyertai kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Sehingga di saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Semua itu Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun kami percaya sungguh bahwa itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak sekolah minggu sudah beribadah kepadamu, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bermohon kepadamu. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan, supaya kami selaku anak-anak sekolah minggu, kami boleh memanfaatkan waktu dengan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami boleh dengar. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat kehidupan Papa dan Mama kami. Engkau berkati mereka dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Ketika mereka bekerja, Engkau jaga lindungi mereka Tuhan, berikan senantiasa kesehatan serta kekuatan. Begitupun dengan saudara-saudara kami Tuhan, Engkau berkati mereka juga. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat para bunda, panda, pengasuh kami Tuhan. Engkau berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh membimbing kami, mengasuh kami dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kembali bangsa kami ini Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami yang ada di dalamnya. Berikan mereka kesehatan. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa menjauhkan kami dari virus-virus yang ada. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami beri. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami ini, guna kami pakai untuk menyebarluaskan kebenaran firman-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terlebih kami boleh pakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah persekutuan kami di sini. Bapa di sorga, ampunkan segala dosa, kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Bapa di sorga, inilah doa, ungkapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami. Engkau terima Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mohon jaminan berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, mau tinggal menyertai kehidupan kami semua, mulai dari hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, selesai sudah ibadah kita di saat pagi hari ini, dan sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan dua buah lagu, yaitu yang pertama Berlayar dengan Yesus, dan juga yang kedua Opa-Opa, Oma-Oma. Lagu yang pertama Berlayar dengan Yesus. Musik.